Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil ba'ts wal qiyam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai, Bapak Kepala Sekolah, segenap guru-guru kami, adik-adik sekalian yang saya cintai, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala barang-barang hadir majelis ilmu, barang-barang hadir untuk sekolah. Jadi adik-adik, sekalipun EP ngantok lek kelas, tetap mau pahala. Yang penting ngantok EP lek kelas. Lagu dendek kayak jadi alasan mana pedam EP lek kelas. Artinya begitu keutamaan orang yang gemar demen menuntut ilmu. Jadi orang yang demen menuntut ilmu itu dari sejak EP berniat ke sini nuntut ilmu sampai adik-adik pulang nanti dari sini ke rumah, itu udah dihitung pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Ta'ala dalam kebaikan dan perbaikan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sosok paling agung, paling mulia, paling gagah, paling cakep, paling ingas, paling si bagus ada pada sosok baginda Nabi. Ayo kita bacain salawat, ayo. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir, ada uzur, mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, pada hari ini kita memperingati Maulid. Maulid itu berarti tempat lahir atau waktu lahir. Maulid siapa yang kita peringati pada hari ini? Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah adik-adik, kira-kira wah sidang kita baginda Nabi? Wah apa neman? Batu-batunya adik-adik yang perempuan sudah apa enggak? Kira-kira siapa yang lebih gagah, baginda Nabi atau bapak dah? Sahih. Dua-duanya kena hebat jawabannya. Yang lebih gagah itu adik-adik sekalian, sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi itu
manusia yang beda daripada yang lain. Baginda Nabi manusia benar, tetapi manusianya, modelnya, bibit bobotnya beda sama kita. Kalau ita amun tetindo ita nih, amun tetindo ita aja marabate olo bahasa tiang, pada rambate olo, mundi tangannya di uras-uras. Kalau baginda Rasul itu dijelasin. Kata baginda Nabi, saya kata baginda Rasul, yanamu aini wala yanamu qalbi. Baginda Rasul itu mata beliau memang dipejamkan, tetapi hati beliau tetap hidup. Amun iten deh, selapu na tindak milu, hati padam, mata padam, susah bangunnya. Itu manusia model kita. Maka sosok agung baginda Rasul itu dijelaskan dalam suatu dijelaskan sama para ulama dalam kitab Maulid Ad-Dibai. Itu dijelaskan baginda Rasul itu kalau jalan, idza masya baina ashabihi faka'annal qamaru bainan nujumi dhuhur. Baginda Rasul kalau jalan adik-adik sekalian, itu baginda Rasul itu beliau doang si paling bercahaya. Maraangkun bulan purnama, itu bulan purnama itu yang namanya bulan purnama, sekalipun banyak bintang kalah sama satu bulan purnama yang luar biasa. Baginda Rasul kalau jalan nggak butuh senter. Kenapa? Wajah baginda Rasul langsung jadi senternya. Gagah, bercahaya wajah baginda Nabi, adik-adik sekalian. Wa idza aqbala lailan, kata para ulama tuh, apabila malam tiba, faka'annan qamaru ba min nurihi fi awani dhuhur. Baginda Rasul kalau ketika malam hari jalan, itu tak ubahnya kayak siang hari, saking benar, saking bercahayanya jalan-jalan itu katanya. Kenapa? Karena sosok agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, muka beliau bercahaya luar biasa. Bercahaya muka beliau. Itu dulu kan pernah kita tahu ada satu orang di antara ibu susuan baginda Rasul, namanya Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah itu seorang yang ya mohon maaf lah, miskin lah, nggak ada kurang lebih lah. Jadi beliau biasa-biasa kehidupannya. Kata beliau, itu dulu kami di gubuk kami itu biasanya kekurangan lampu. Itu kami pakai lampu kalau malam-malam yang gelap-gelap luar biasa. Tapi kalau tanggal 13, 14, 15 itu nggak pakai lampu. Kenapa? Ada bulan purnama yang menyinari rumah kami. Tetapi kata beliau, ketika kami ambil sosok agung baginda Rasul jadi anak susuan kami, kami setiap malam gak pernah butuh lampu. Kenapa? Kami itu seperti setiap malam disinari oleh malam purnama setiap malamnya. Kenapa? Ada wajah sosok agung mulia baginda Rasul dalam rumah kami, kata beliau. Tuh wajah baginda Nabi Nuh bercahaya, adik-adik sekalian. Cahaya luar biasa. Nah, maka ini nih sosok agung yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini. Oh, baginda Rasul tuh suatu waktu masuk di suatu ruangan. Di ruangan tempat Sayyidah Aisyah sedang menjahit bajunya, digunakan untuk sholat besok, sholat subuhnya. Ternyata pada malam itu adik-adik sekalian, mati lampu. Ketika mati lampu, jarum yang dipakai Sayyidah Aisyah jatuh. Siaran mati dila, jarum beji lelah tapeta. Capek dicari sama beliau, enggak ketemu-temu itu jarumnya. Baru setelah itu baginda Rasul, assalamualaikum waalaikumsalam, baginda Rasul masuk waktu itu selesai isya masuknya baginda Nabi. Ketika masuk langsung itu ruangan langsung terang. Ruangan yang tadinya gelap gulita itu ruangan langsung terang. Bukti terangnya ketika itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk, terangnya itu buktinya apa? Sayyidah Aisyah bau daitna dakuan, jarumnya yang ketinggalan yang jatuh tadi ditemuin.
Artinya apa adik-adik sekalian? Ternyata ruangan yang gelap gulita itu kalau dimasukin sama baginda Rasul, ruangan itu menjadi terang luar biasa. Kira-kira IP adik-adik, amun datang balik ruangan si gelap, ini ya terang apa ini? Lelah sidang gede-gede meta. Kalau baginda Rasul beda daripada manusia yang lainnya. Makanya itu orang yang udah ngemandang wajah baginda Rasul, itu hidupnya tenang. Hidupnya itu orang tuh kalau mandang wajah baginda Nabi, itu yang lapar hilang laparnya. Si bedeang otang tenang hidup otangna. Yang lagi galau mandang wajah baginda Rasul hilang galaunya. Oh hebatnya wajah baginda Nabi. Kira-kira adik-adik, begagahan Nabi Yusuf apa baginda Nabi? Hah? Be lebih gagah Nabi Yusuf atau baginda Rasul? Hah? Ini tawa kita karena jadi Nabi Yusuf itu gagah, iya gagah. Bagaimana gagahnya Nabi Yusuf adik-adik sekalian? Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Saking gagahnya Nabi Yusuf, itu orang-orang perempuan Mesir pernah menunggu keluarnya Nabi Yusuf dalam satu ruangan. Dikasih perempuan Mesir itu apel sama pisau. Ketika dilihat wajah Nabi Yusuf, nek tahu dengan Nina Mesir sino, nih tangannya yang diiris. Tapi nggak kerasa. Kenapa? Saking gagahnya ngelihat mandang wajah Nabi Yusuf, nggak kerasa sakitnya. Mesir itu pernah dilanda kekeringan adik-adik sekalian, kering luar biasa. Orang Mesir ada yang kelaparan. Tapi adik-adik sekalian, ketika ngemandang wajah Nabi Yusuf, dengan Mesirino amun lapar, dipandang wajah Nabi Yusuf. Ketika mandang wajah Nabi Yusuf, 4 bulan bau di nemangan dengan Mesir. Kenapa? Saking gagahnya Nabi Yusuf. Wah, mun tegita si deje seleken telapar. Nih, kalau Nabi Yusuf tuh hilang laparnya orang. Bayangin, setiap orang Mesir lapar, dipanjang nama wajah Nabi Yusuf, hilang laparnya. Bau di nabak kelor selama 4 bulan. Oh lebay ya? Oh bukan lebay, emang betul. Saking gagahnya Nabi Yusuf. Maka sosok agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adik-adik sekalian, itu sosok yang lebih gagah daripada wajah Nabi Yusuf. Makanya dalam Barzanji dijelaskan, marra'a wajhaka ya Sa'ad, kan gitu katanya. Yang memandang wajah baginda Rasul, ya Sa'ad, pasti berbahagia. Hilang semua kegundahan, kegalauan kalau melihat wajah baginda Nabi. Kenapa? Saking bercahaya, saking demen kita wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wajah baginda Rasul? Dijelaskan dalam kitab Syama'il itu, baginda Rasul hidung beliau mancung. Mancung bajulu apa pemudi? Hah? Bajulu. Terus ini abyadul laun. Nih, muka beliau putih bercahaya mukanya. Rambut beliau itu tidak terlalu lurus, tidak keriting-keriting amat. Namun bahasa saya polak ai. Apa bahasa Indonesianya? Itu rambut baginda Rasul. Baginda Rasul itu Masya Allah manusia yang paling bagus lahjahnya. Mau ngomong bahasa apa aja bisa baginda Rasul. Nah, ini sosok agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut untuk kita kenal, yang patut untuk kita sayangi, yang kita cintai. Siapa itu? Sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adik-adik sekalian, itu baginda Rasul itu seperti yang tadi, beda daripada yang lain. Jadi yang namanya baginda Nabi itu air ludah beliau. Ludah, bahasa saya air tusi. Nah,
Air ludah baginda Nabi itu jadi obat tadi ada sekalian. Air ludah baginda Nabi jadi obat. Mana buktinya? Itu ada dulu sahabat. Sahabat ini ketika itu dia sakit koreng. Saudara sakit koreng? Kureng. Dia sakit. Ketika kecil dia sakit, dibawa ke baginda Rasul. Ketika dibawa ke baginda Nabi, baginda Rasul langsung cuek gitu, cuek. Apa sih bahasa kita? Diludahin. Tetusiin depan bebeak si baji sini. Ketika diludahin sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata ini anak seketika sehat, anak itu jerak nagenita. Dan bukan sekedar itu adik-adik sekalian, ini orang sampai dia tua jarang dia mandi. Tapi sekalipun jarang mandi, harum bau badannya tetap harum. Kenapa? Pernah dapat apa? Dapat air ludah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau sudah ada keluarga sudah sakit, ludahin dia. Selekena sakit apa seleke sehat? Oh, serena sakit. Kenapa? Itu kita beda sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka adik-adik sekalian, inilah model sosok yang kita peringati maulidnya pada hari ini. Nah, kira-kira adik-adik sayang nggak sama baginda Rasul? Kangen nggak sama baginda Rasul? Tapi ingat, cinta, sayang itu butuh bukti. Apa bukti kita kangen sama baginda Rasul? Hah? Sholawat, cakep. Apa lagi? Hah? Kerjain sunnah-sunnah baginda Nabi adik-adik sekalian. Lakuin beberapa sunnah baginda Nabi. Mana di antara sunnah baginda Rasul? Kan kita tahu tuh dalam riwayat. Baginda Rasul menjelaskan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu kewajiban. Bagi siapa? Bagi kaum muslimin, perempuan ataupun laki-laki. Maka adik-adik, nih adik-adik, kira-kira adik-adik mele jadi dengan sukses. Sini nah mele dah sukses. Nih mele dah. Salah satu kunci kesuksesan itu adik-adik sekalian, harus berdua ilmu. Harus punya ilmu. Makanya orang kalau udah punya ilmu adik-adik gampang. EP mau duit banyak, pada yang ilmu mudah insya Allah. EP pengen cewek satu terak banyak. Kalau udah punya ilmu gampang. Tapi harus punya ilmu. Ilmu itu didapetin dengan apa? Dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum katanya. Ilmu itu dilakuin dengan, nggak bisa ilmu itu dengan tinduk-tinduk adik-adik sekalian, nggak bisa. Nah, saya nanya nih yang si mama, EP belajar pira kali sejelu? Hah? Pira kali? Lembe tak ada belajar? Sekolah doang. EP ngono enda? Sidang ngono enda? Nih, sini nah. Pira kali dia belajar bilang jelo adik-adik. Belajar itu adik-adik sekalian. Kalau kita lihat Imam An-Nawawi menjadi ulama yang luar biasa. Itu berapa kali beliau ngaji dalam sehari? 12 kali ngaji bilang jelo. 12 kali beliau nuntut ilmu setiap hari adik-adik sekalian. Itu dulu makanya jadi ulama luar biasa. Kadang apa karena adik-adik lo manjuran dah kata belajar, ini tama pelajaran ini kan. Nah adik-adik pelajaran apa paling dik dah menang. Oh, matematika kan. EP apa? Sudah apa adik-adik? Adik-adik sekalian. Oke, sudah. Oke, siap. Pelajaran itu sesuatu
Bisa cepat kita nyaman sama dia itu kalau kita demenin dulu pelajarannya, demenan dulu pelajarannya dia sekalian. Kalau udah demen sama pelajarannya, insya Allah mudah nagen sama pelajaran silo, insya Allah. Ini gimana bisa masuk pelajarannya? Kadang nih tagahna tama guru matematika, mana? Tagahna tama guru matematika, sang rajin nah guru ini ngana. Tagahna tama guru matematika aja, alhamdulillah. Syukur ya nena tama guruna. Adik-adik, yang rugi itu bukan guru kita, tetapi kita yang rugi. Kenapa? Karena itu surga adik-adik sekalian. Amono guru-guru aja alhamdulillah dengan si luar biasa, hebat luar biasa. Lagu amun dek tak mau pelajaran ilmu satu hari itu kita merasa rugi yang sangat luar biasa. Maka adik-adik cintai dulu, demenin dulu pelajarannya. Kalau udah demen sama pelajarannya, insya Allah dan pecah natama insya Allah. Kalau udah cepat masuk ilmunya, insya Allah setelah ini aja diam dia ilmu itu. No adik-adik si pertama. Jadi tadaman nuntut ilmu. Salah satu caranya jangan lupa gemar-gemar demen isi tele pelajaran. Kedua, agar anda tetap semangat adik-adik, jangan lupa berdoa sebelum menuntut ilmu. Kira-kira sidang onek berangkat sekolah adik-adik. Be pajulu dah. Endeng keepeng anto ngendeng doa dengan toa. Hah? Endeng keepeng. Pada ngono endah sida? Hah? Adik-adik Nina, ngono sida endah? Endeng nasi. Jadi adik-adik usahakan dende lupa endeng doa tipa dengan toa ta. Nggak mungkin orang tua itu rela ngelihat anaknya nggak belanja, nggak mungkin. Pasti tebeng belanja dia sekalian. Tetapi jangan lupa minta doa sama orang tua. Idenah kenyekanda belajar berdoa cara anta adik. Lo nita tahu doa namanya Bismillah baca. Bismillah terbaca. Nah, kemudian berikutnya agar tetap semangat adik-adik, dende lupa sering-sering ulangin pelajaran balik. Sering-sering ulangin pelajaran. Kira-kira adik-adik pira kali dia muka HP bilang jelo? Hah? Sering. Enggak ada kali-kalinya kalau buka HP. Lagu amun buka pelajaran pira kali? Hah? Pira kali dia buka pelajaran? Mungkin jarang. Itu kata para ulama, mata karroro takarroro. Yang sering kita ulangin itu bakalan melekat. Coba lihat, ada orang nggak bisa ngaji nih adik-adik. Nek na tahu ngaji dengan sino. Coba suruh yang baca Yasin barang-barang cekat dia. Padahal dia na tahu ngaji. Kenapa bisa begitu? Karena sering diulang, sering namilu-miluang. Begitu juga kalau pelajaran. Sesusah apapun pelajaran itu adik-adik sekalian, jangan lupa pelajaran itu hendaknya diulang. Ngontoak ngulangnya insya Allah jadi dengan si berilmu itu. Ya mahal dengan berilmu itu adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Jadi kalau cinta sama baginda Rasul, contohi sosok mulia baginda Nabi. Apa contoh yang pertama? Rajin-rajin nuntut ilmu. Oh, kedua, setelah badayang ilmu adik-adik sekalian, nggak cukup sekadar tabadui ilmu doang, ini cukup. Tapi jangan lupa hiasi diri adik-adik dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Akhlak si mulia. Amun tabadait kanca gurunta tabasalam.
Kalau manggil guru kita jangan panggil sama panggilan yang macam-macam. Ini jadi, halo bro, nanggol guru nah, jangan. Dena kanggo. Amun sida kaja sida aja boleh. Tapi kalau manggil guru jangan pernah. Itu dulu Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i enggak? Saudara Imam Syafi'i. Imam Syafi'i no adik-adik sekalian, pintar luar biasa. Amun beliau membaca buku sekali doang, selalu anak hafal nasi Imam Syafi'i. Nah baca sekali dihafal itu buku semuanya. Imam Syafi'i kalau jalan di suatu tempat itu Imam Syafi'i ditutup telinganya. Kenapa? Kalau dibuka telinga beliau semua dihafal oleh Imam Syafi'i. Apa di antara kuncinya kenapa beliau begitu keren, begitu hebat? Kalau guru beliau menjelaskan di depan. Nama guru beliau kan Imam Malik. Tagih nan jelasang Imam Malik di depan itu, ternyata Imam Syafi'i ndek na semal gen bingar-bingar Imam Syafi'i. Ndek na girang gan ngeraos-raos setelah ketika guru menjelaskan. Sampai-sampai suara ngebuka kitab. Suara ngebuka kitab no, Imam Syafi'i malu didengar suara lembaran kitab yang dibuka sama gurunya. Kenapa? Nggak mau untuk mengganggu penjelasan dari guru beliau Imam Malik. Ngenawang kuna akhlak Imam Syafi'i adik-adik sekalian, nyapun jadi ulama hebat luar biasa. Maka itenda adik-adik, ketika guru kita ngejelasin di depan, teduh adika, denda bingar, dengerin apa yang dijelasin sama guru-guru kita. Ini kadang deh guru ngejelasan le julu satak seket terus le mudi. Jangan. Ada nggak yang begitu adik-adik sekalian? Orang sudah singeno? Hah? Ada. Alhamdulillah. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Kalau ada mulai hari ini, dendek gawe ya sino. Kenapa? Karena kita pengen nyontoh sosok agung mulia baginda Rasul, kemudian kita pengen nyontoh para ulama. Itu para sahabat ya, kalau ngaji sama baginda Rasul, diam para sahabat. Sahabat itu nggak ada yang denara si samal si kan ngangkat otaknya di hadapan baginda Rasul. Diam semua. Faka'annahu fi ru'usihim at-tayr, kana tak ubahnya seperti di pundak para sahabat itu ada burung. Siaran burung kita bergerak sedikit aja pergi dia. Tapi para sahabat tuh ternyata nggak ada yang bingar, nggak ada yang macam-macam. Kapan? Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berceramah, memberikan fatwa-fatwa, memberikan pelajaran-pelajaran di hadapan para sahabat. Nah adik-adik, akhlak yang begini yang kita contohkan kalau pengen menjadi orang yang berilmu, pengen berdaya saing ke depannya, pengen berkarakter yang keren, itu sosok agung baginda Rasul yang kita contoh. Makanya contoh yang paling nyocok itu baginda Nabi. Sida mau nyontoh malaikat nggak bisa. Pernah sida lihat malaikat? Pernah apa tidak? Pernah di TV, aja sih no. Nggak pernah kita lihat malaikat. Makanya contoh yang paling mulia ini sosok agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau ngapain aja contoh baginda Nabi. Sida kalau makan minum, adik-adik, amun mangan nginam minum, kan ada contoh dari baginda Rasul. Mana contohnya makan minum? Kalau sida makan pakai tangan kanan. Insya Allah semua kalau makan pakai tangan kanan. Tapi kalau minum ini yang banyak. Kadang nginam uma kiri, kadang arak dengan nginam uma kiri, ngerokok juga uma kanan. Kebalik. Nah semestinya kalau minum, kalau makan pakai tangan kanan. Kalau ngerokok terserah mau pakai apa aja terserah. Dengar dunai dah bau kamu dengar rokok. Lagu amun mangan nginam adik-adik sekalian, ini hendaknya pakai kayak gaya sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau minum itu adik-adik hendaknya minum dalam keadaan duduk. Tatoko lagu tamun tenginam.
Ini sambil nebereri, sambil nanginam, sambil naleka, sambil nanginam. Jangan. Itu kalau minum adik-adik sekalian 3 kali tegukan. Ini kadang deh sekali nginam, sekali ngano, lah go kena dalam tene. Nah, begitu cara baginda Rasul, bukan. Nah, maka dari sekalian, begitulah sosok mulia agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut untuk kita contoh, yang patut untuk kita teladani dalam semua lini kehidupan kita. Nah, maka dari sekalian, setelah EP berdua ilmu, nggak cukup sekadar ilmu itu aja. Orang itu biasanya sekalipun udah meninggal dunia, amona bagus akhlaknya tetap dikenang sama orang. Lagu amona telah semasa hidupnya, dek naman mati udah didoain agar mojat mati sih dengar. Kenapa? Nggak ada akhlaknya. Coba kalau para ulama, para guru-guru kita, katakanlah pahlawan nasional kita di NTB, beliau udah meninggal dunia, tapi akhlaknya, keilmuan beliau itu ditanamkan ke murid-murid beliau sampai sekarang tersebut doang kebaikan beliau. Tapi coba kalau arak maling atau misalnya no Abu Jahal, Abu Lahab no, udah kita tahu kejelekannya. Tado ayang tia akan semakin telaknat si Allah Ta'ala. Kenapa? Karena akhlak sino si jari nilai kita adik-adik sekalian. Jadi adik-adik, misalnya dek terpintar-pintar lalu, kita nggak gagah-gagah amat, kita nggak kaya-kaya amat, dek pota keren-keren lalu, no? Paling tidak EP keren nih akhlak EP adik-adik sekalian. Paling tidak ya ya jari nilai kita. Ini kadang enggak, ndek na gagah, ndek na pinter, belok, telah, miskin, hidup malik. Nggak ada yang dibanggakan, jangan begitu. Makanya adik-adik sekalian, ya sino, yang namanya guru-guru kita itu ya, sekalipun kita nggak pinter-pinter amat adik-adik, lagu amun akhlak terbagus, insya Allah dikangen kita sama guru-guru kita. Kangen itu. Nah, apalagi bena pintar, bena gagah, bena sugi, bena selalu anak ya, semakin orang demen. Maka adik-adik sekalian, melalui momentum Maulid ini, mari kita bareng-bareng pulang kita dari sini, dende pelupa buka pelajaran ini anda. Ini aja kadang deh pelajaran matematika, baitna lah jelas ini, selesai ule bolangna. Gimana peta na malek papa na pelajaran matematika mampu? Susah bakalan masuk pelajaran. Adik-adik bayanginnya, sekarang aja model kehidupan udah ribet banget. Apalagi 10 tahun, 15 tahun ke depan. Amun dek tabodue ilmu, dek tabodue keterampilan, dek tabodue akhlak jana, susah kehidupan masa depan adik-adik sekalian. Makanya dendek tegita dengan toate sih mungkin dek ulah tamat sekolah, jangan dilihat itu. Kalau pengen sukses, lihat orang kenapa dia bisa sukses. Kalau ngelihat orang gagal, lihat kenapa dia gagal. Supaya apa? Kita pelajari kenapa bisa sukses seperti itu. Adik-adik amun dengita dengan sukses, dendek suksesnya doang kita. Tetapi yang kita lihat itu proses. Kenapa bisa sesukses itu? Tidak ada ceritanya orang sukses ini tinduk-tinduk luntur darah. Darah ceritanya dengan sukses no dia belajar, tidak ada. Tidak ada ceritanya orang sukses itu ngelamang, orang kawin, nggak ada. Orang sukses itu kalau pengen jadi orang bermanfaat adik-adik sekalian, maka lakukan hal-hal yang bermanfaat pada saat sekarang. Nengke rajin adik-adik, bukan besok, bukan kapan, sekarang rajinnya. Kalau udah rajin sekarang, insya Allah jadi orang keren. Kenapa? Kan kita ngaku cinta sama baginda Rasul. Maka salah satu bukti cinta kita, mari kita rajin-rajin nuntut ilmu. Setelah tabadiang ilmu, jangan lupa adik-adik EP hiasi diri EP ngadu akhlak si bagus, ngadu akhlak si mulia. Kalau udah punya akhlak, udah punya ilmu, insya Allah kehidupan kita insya Allah bisa bersaing dengan orang manapun. Adik-adik, antum tahu nggak di Mesir itu
Semua belahan dunia arak le Mesir. Selapu dengan arak. Si paling putih arak. Yang paling, mohon maaf, si paling bedeng arak le Mesir. Si paling abang ada. Ada teman-teman kita dari Afrika itu, amun te selfie itu paling gagah te. Kenapa? Giginya doang si putih. Di sana di Mesir itu ada sekalian, bukan itu jadi ukuran. Tapi sekalipun di Mesir itu mendunia, amun te siap-siapang diri te lengan balik. Kalau kita udah punya bekal, kita bisa bersaing di sana. Kenapa? Karena kita udah ada ilmunya. Kita ada akhlaknya, kita ada persiapan untuk bagaimana bersaing untuk mereka-mereka yang seperti itu. Jadi di Mesir ini batur-batur tele Mesir ini tau ada adik-adik itu ternyata penampilannya itu kadang ada teman-teman kita ketika kuliah sampai T kelambina bulu naino rambutnya kayak rambut orang agak tele-tele. Kalau guru ngejelasin kadang dia pakai headset. Dia dengar angkat dosen. Tetapi kalau ditanya Al-Quran, ngapalnya Quran sini. Hebat. Ini kadang deh guru jelasang binger. Penampilan so keren. Ditanya teduh. Bukan begitu. Tuh teman-teman kita di sana, artinya ada sekalian. Nah, contoh-contoh yang begitu menjadi semangat kita lah. Bagaimana kemudian dalam menuntut ilmu itu harus menjadi generasi yang benar-benar lah punya karakter tersendiri, punya ilmu, dan di samping ilmu hendaknya memiliki akhlak yang luar biasa. Ayo kita bareng-bareng mau salawat ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syarun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahu duri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih banyak atas perhatian adik-adik sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.